Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Aceh, apa kabarnya di hari ini? Waduh, ini pastinya masih semangat 45 ya Masih Tia ya. dong. Kalau Doni sehat ya? Pasti alhamdulillah sehat dan kita berdua bakal temanin pemirsa semua masih di Ramadan Penuh Cerita. Wow. Yang pastinya juga di hari ini ada Agustia yang bakal nemenin Anda semuanya pemirsa dan juga Doni Wijaya pastinya. Dan kalau kayak hari-hari biasanya ya Tia ya dan juga pemirsa, kalau udah jam 3 sore kita waktunya tidur. Oh bukan dong. Jam 3 sore waktunya kita bagi-bagi cerita di sini. betul sekali, karena juga kalau di setiap hari puasa tuh kan dari pagi biasanya habis sahur, sholat, kemudian tidur lagi gitu kan. Nah, tapi ada option lain sih. Ada sih. Habis sholat, terus juga Tadarus, tadarusan, iya, betul. baru beraktivitas, nggak tidur lagi. Iya. Itu yang versi produktif ya. Betul, betul. Nah, kalau untuk di jam 3-nya juga biasanya orang-orang masih yang ada aktivitasnya nih, Don. Nah, kalau kali ini ada Tia dan juga Doni yang bakal nemenin Anda semuanya pemirsa di Ramadan Penuh Cerita. Iya. Nah, Don, aku pengen nanya dong, ini kan Apa juga tuh? baru yang hari ke-7. Hari ke-7, masih Wajah- baru. Masih Iya. seumur jagung puasa kita ini ya. Wajah juga masih semangat-semangatnya nih pemirsa. Pasti. Masih yang ada bling-bling-blingnya gitu, masih semangatnya nih, Don. Dan kalau di hari ke-7 bulan suci Ramadan ini, Doni biasanya aktivitas tuh masih seputar yang kayak mana sih? Seputaran aktivitasnya ya biasa kayak masih semangat-semangatnya untuk pasti ngejar keutamaan Ramadan ya, kayak ngajinya Iya. tetap dikencengin gitu ya. Terus juga apa ya, sholatnya kalau bisa berjamaah terus gitu Betul, ya. Taraweh kalau bisa nggak tinggal gitu kan ya. Ya pastinya juga ini nih, menjalankan aktivitas sehari-hari juga. Iya sih, Ya, ketemu sama pemirsa betul gitu sekali kan. nih pemirsa. Jadi ini Doni ya, kalau juga di bulan suci Ramadan biasanya juga kita kan cuman setelah sholat berdoa kemudian beraktivitas kembali. Betul. Nah, di bulan suci Ramadan ini ya pemirsa, kalau bisa ditingkatkan lagi kualitas ibadahnya. Kalau tadi Benar. Doni juga sebutkan habis sholat ya udah tadarusan kemudian baru beraktivitas. Iya. Nah, kalau Tia sendiri nih Iya, kan, kalau Tia gimana? kan biasa bulan ya, puasanya? ibu-ibu juga di rumah. Jadi maksudnya gini, Ini tetap melaksanakan itu ya pastinya sebagai tugas tugas, negara iya. itu ya. Apalagi Oke, kalau oke, jam oke. 3 tuh kan ibu-ibu pada yang lagi sibuknya di dapur. Sibuk di dapur. Iya kan? Bener, Mana bener, lagi bener. nyuapin si anak lagi. Bener. Sampai tetap harus masak lagi. Pasti. Kalau nggak makan nanti. Enggak, jadi ntar buka puasanya gimana jangan dong? Jangan sampai kelaparan ya. Iya, betul. Tapi hari ini Tia, kita mau ngebahas satu tema ya di Ramadan Penuh Cerita kali ini adalah silaturahmi. Iya, ini Ramadan, momentum silaturahmi. Ya, Itu dia pemirsa. Jadi ini boleh sharing sedikit ya juga Doni juga pemirsa TVRI Aceh. Kalau kita kan apalagi yang tinggalnya di kota Banda Aceh. Bener. Itu kan pada hektik dengan pekerjaan biasanya. Betul, nih. betul sekali. Belum tentu dalam 1 minggu tuh kita bisa ketemu dengan sanak keluarga. Benar. Kadang ada yang memang jauh dia tinggal di luar kota. Benar. Ada yang kalau keluarga Tia kan kebanyakan di Pijai. Iya, gitu. asli orang Pijai ceritanya. Iya dong, Pijai gitu kan. Nah, jadi kalau di momen Ramadan kayak gini nih, Doni, aku tuh lebih seneng karena abangku datang bawa anaknya. Oke. Kemudian juga kakak tuh pada ngumpul. Kita memang Kumpul ada ke Banda Aceh semua. Iya, kan di ada awal Ramadan istilahnya ya. ada rumah induk ya kalau kita ngomonginnya bener. kan. Kalau di Padang itu, kalau aku kan backgroundnya Padang ya, Oh, gitu ya. oke. Kita bilangnya rumah gadangnya. Rumah gadang, ha. Jadi di situ kayak rumah kakek nenek kita gitu, ngumpulin semua di situ ya. Oh, jadi Tia gitu juga. Iya, jadi memang rumahnya tidak terlalu besar, tapi keluarga kami yang besar. Iya, istilahnya walaupun apapun besar rumahnya gimana pun tetap disebutnya rumah gadang kalau Rumah kamu di situ. gadang. Iya. Oh, kita sini rumah induk ya, Pak? Iya, rumah induk atau rumah Orang nenek tua lah, lah, ya, rumah rumah nenek tuanya gitu. lah gitu ya. Betul, Oke. apalagi kan kalau aku sendiri masih tinggal di rumah orang tua yang memang ya memang di situ semua gabungnya. Oke. Yang paling aku sukai itu Doni, kalau di bulan suci Ramadan kita tuh kan punya grup WA tuh. Keluarga pastinya. Iya, Oke. itu suka yang bikin kayak agenda tanggal sekian Ramadan sekian tuh gabungnya nanti di rumah mamah gitu. Oke. Terus pada bawain rantang, siapa yang jatahnya, selebihnya juga masak. Kalau Doni gimana? Oh, itu kebiasaannya ya, udah Iya. ya? Oh, oke. Udah jadi kebiasaan keluarganya? Udah, Oh, sedari dulu.
Baik, baik, baik. Kalau Doni ya kebiasaan memang kalau untuk menyambut Ramadan, kita cerita waktu menyambut Ramadan dulu deh, waktu awal-awal menyambut Ramadan ya pemirsa ya. Kalau Doni sendiri ya sebagai anggota keluarga besar juga nih ya, papa itu beradik kakak ada berempat, mama beradik kakak berenam gitu ya. Jadi itu memang keluarga besar. Dan dalam menyambut Ramadan itu biasanya kita saling telepon-teleponan. Kalau udah hari pertama Ramadan itu kan sebelumnya kan sehari sebelum Ramadan, hari megang terakhir itu sebelum masuk puasa, itu pas azan maghrib selesai, kita langsung telepon-teleponan, minta maaf lahir batin. Karena sebelum masuk bulan Ramadan, kita pastinya harus ini dong, harus menjadi orang yang suci, meminta maaf. Supaya kenapa? Biar kita berpendapat atau juga meyakini kalau sebelum masuknya Ramadan, ya pasti kita harus menghapuskan dosa-dosa kita dulu, mensucikan diri kita, mensucikan hati kita. Jadi kalau seandainya masih ada perasaan-perasaan yang kurang mengena di hati terhadap even itu saudara kita sendiri, ya. Jadi kita harus saling memaafkan dan memang kita ya namanya juga saudara pasti akan memaafkan. Betul sekali. Ya. Tapi kita juga pastinya ya sebagai orang yang mungkin kita nggak tahu, kita kadang mungkin salah berbicara, salah bersikap gitu ya. Dan juga saudara kan pasti nggak mau terang-terangan mengungkapkan gitu ya. Ada salah apa enggak? Iya betul. Kita ngomong gitu, minta maaf ya ini, terutama kayak sama papa, sama mama, sama adik-adik. Jadi kayak magriban sendiri-sendiri dulu gitu kan. Terus waktu mau sama-sama pergi ke sholat taraweh, adik udah pakai mukena, udah pakai baju koko, papa juga udah pakai baju koko ya, saling maaf-maafan gitu. Kayak lebaran tapi malam hari. Iya betul. Jadi bisa pergi tarawehnya juga bareng sama keluarga. Bareng. Sebelumnya juga udah minta maaf dulu. Iya benar, saling telepon-teleponan. Aduh jangan nangis, tisu. Jadi walaupun keluarganya besar nih Don ya kayak aku, nggak semuanya bisa ketemu dalam setiap hari gitu kan. Kadang juga tadi benar sih karena pemirsa. dia di Pijay ya, keluarga banyak ya, keluarga besar ya. Tadi juga Doni kan bilang mungkin juga dari ucapan kita yang memang menyakiti, sengaja atau tidaknya. Dan terkadang kan kita juga gengsi kan untuk minta maaf gitu kan. Ya udahlah, nunggulah momen yang tepat. Nah, mudah-mudahan juga pemirsa TVRI di bulan suci Ramadan ini menjadi momentum yang paling tepat untuk menyambung kembali silaturahmi yang memang sempat terputus misalkan. Benar. Nah, kita juga yang ini yang aku anak yang terkecil nih. Aku wajib itu mau bener mau enggak tetap harus minta maaf sama yang lebih tuanya lagi ya, pokoknya sama kakak sama abang ya. Abang, jadi kebetulan juga kan mereka lagi nonton nih. Nah, maaf ya bang gitu ya, kakak maaf ya jangan lupa gitu dimaafin. Nah mudah-mudahan juga pemirsa dan juga Doni ya di momentum bulan Ramadan ini bisa benar-benar memperbaiki karena banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan. Sampai akhirnya gara-gara gengsi itu kan Den, kita jadi yang nggak bisa memperbaiki itu dengan baik gitu. Padahal di bulan suci Ramadan ini selain dari meningkatkan ibadahnya lagi Don, ini juga menjadi sisi yang terbaik untuk menyambung silaturahmi antara manusia ke manusia lain. Kalau tadi kan kita cerita tentang keluarga ya, tentang keluarga. Orangnya pasti orang yang terdekat sekali dengan kita, yang mungkin akan menerima kita apa adanya silaturahmi. Bahkan memang kita aja sama adik aja kadang-kadang ada selek-seleknya. Pasti ada sering berantemnya, perbedaan pendapat karena beda-beda ya, beda rambut, apa istilahnya? Beda rambut sama hitam tapi isinya kepala kita nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah, itu dia. Jadi walaupun keluarga itu terdekat, pastinya ada selek-selek sama mama. Kadang-kadang mungkin dulu waktu mama masih ada mama, kadang mungkin ada yang menyakiti perasaan. Sama papa juga pasti, anak cowok sama bapaknya pasti ada tuh selek-seleknya kayak perbedaan pendapat. Apalagi mungkin kalau papa yang lebih bisa dibilang dominan di keluarga, seorang ayah pasti ya gitu. Jadi memang dalam keluarga ini momen merekatkan kembali silaturahmi itu adalah pas Ramadan. Pastinya dengan berbuka puasa bersama keluarga. Itu pasti. Kalau di momen-momen sekarang ini nggak mau tuh, kalau seandainya dulu kan kalau bisa kayak ada roadshow gitu ya, buka puasanya kemana-mana gitu ya. Dalam satu bulan itu mungkin buka puasa di rumah cuma 10 hari. Sisanya di luar rumah semua. Tapi salah satu momen bulan puasa ini mempererat silaturahmi adalah dengan sahur bersama keluarga, buka puasa bersama keluarga. Betul tuh dia. Iya, selain juga tadi sahur, kemudian berbuka puasa, kita juga bisa yang kayak menentukan ini pengen masak apa, masak barengnya itu masak loh. Bareng, kan kalau anak-anak sekarang juga yang paling sering itu adalah udahlah pengen bukain apa itu langsung beli itu Don, langsung jadi. Sebenarnya dengan kita ngumpul sama keluarga sambil masak itu kan justru bisa lebih bikin hubungan emosional antara keluarga itu kan lebih kuat lagi. Benar. Flashback dong Don. Oh, apa tuh? Flashback tentang apa nih?
Hah? Masa kecil lah. Masa kecil. Jadi Oh, ini kan juga pasti pemirsa TVRI sudah pernah merasakan juga. Biasanya kalau Ya. sama di rumah yang paling bandel tuh dulu siapa sih? kalau yang paling bandel siapa ya di rumah ya? Paling susah bangun Doni kayaknya. Doni kayaknya Ya, ya. kayaknya Doni yang sama adik yang cewek juga kalau dibangunin tuh biasa ini ya, pemirsa RPC ya. Jadi kalau seandainya Doni udah dibangunin, tidur lagi. Nanti tiba-tiba kaget udah mau 10 menit sebelum bunyi sirine, Sirine, baru mau sahur, itu tuh baru tuh heboh makannya kilat gitu pemirsa. Jadi ya bisa dibilang Doni paling susah bangun sama adik yang cewek juga susah bangun. Itu sih berdua ya. Kan kalau seandainya momen-momen keluarganya juga ya sahur bareng itulah yang paling itu karena jarang juga ya, jarang makan bareng juga sama keluarga sehari-hari sih sebenarnya karena punya kesibukan masing-masing Iya, gitu ya. Bahkan makan malam juga kadang-kadang sometimes Doni yang paling jarang sih sama keluarga makan bareng gitu kan. Kenapa kamu begitu, Doni? Sok sibuk banget ini anak gitu kan. Jadi makanya agak jarang Iya, buka iya. puasa maksudnya makan malam sama keluarga dalam Betul. di luar bulan Ramadan. Tapi dengan bulan Ramadan ini membantu sekali Doni untuk mendekatkan diri kembali dengan keluarga, silaturahmi dipererat lagi dengan keluarga. Kalau Iya. Tia gimana nih sebagai anak cewek? Karena pasti beda dong. Kesibukan Doni ya pemirsa RPC ya. Doni dan juga Tia itu pasti beda kesibukannya. Kalau Iya Tia gimana? dong. Aku kan ya, anak ke-8 tuh dari 9 bersaudara tuh, Don. Itu Untung nggak keluarga 11 ya kayak pemain bola ya. halilintar jadi. Jadi kami yang paling kecil-kecil itu kan paling yang dulu ya selalu ngerasa kayak selalu menjadi pelaku utama dari sebuah kesalahan yang dibuat oleh abang dan kakak gitu. Nah, jadi dengan di puasa tahun ini nih di 2024 tahun ini aku memang ngerasa banget yang di saat semuanya sudah berkeluarga, kemudian ada sisi ataupun ada kekosongan di hati. Kalau dulu kita mau berantem kayak manapun sama abang sama kakak kan selalu yang bisa main bareng lagi. Iya. Nah kalau untuk sekarang ini makin dewasa orang, makin banyak yang mendiami sih sebenarnya. Nah aku yang ngerasa banget nih Don, setiap kali bulan suci Ramadan aku tuh selalu rindu sama rumah dan isi-isinya. Artinya semuanya. ada ayah di situ, ada mama gitu kan. Tapi kan ya udah deh mama udah nggak ada misalkan. Ih, sama dong kita ya. Insya Allah mereka sudah berkumpul di tempat yang lebih baik sekarang Insya ya. Insya Allah. Allah. Ngomong-ngomong rindu ya dengan rumah dan seisinya. Pastinya kita berpencar-pencar dong antara keluarga. Semakin dewasa kita pasti semua ngejar karir masing-masing. Iya, gitu betul kan. sekali. Apalagi di puasa kali ini tuh sedih nih Doni. Karena adik Doni tuh kan bertiga kita ya. Doni yang tertua, kedua cewek, ketiga cowok. Yang cowok ini di Ramadan kali ini tuh pertama kali loh dia Ramadan baru mendapat kerja. Iya. Nah, sebelumnya kan dia kuliah juga nih di luar ya, di Bandung waktu itu. Dan memang Ramadannya juga Ramadan di luar waktu itu. Nah, kali ini tahun ini setelah dia 3 tahun, 4 tahun Ramadan di rumah, akhirnya dia pergi lagi dong, udah kerja di luar kota. Wah, Jadi makin sepi rumah Di gitu rumah kan. di Makin rumah sepi. cuma Doni aja Cuma nih. Doni sama papa sama adek, bertiga kita. Nah, kayaknya juga pemirsa TVRI pasti ngerasain hal yang sama ketika Iya. kita sudah besar, mandiri, dan kita juga udah berpindah-pindah tempat. Ini adalah Iya. hal yang paling kita rindukan sih, adalah Iya. pulang ke rumah. Nah, makanya Doni kalau lagi adik pun pergi di lagi dalam masa pekerjaannya dia belum bisa pulang kan belum bisa cuti nih karena belum menjelang lebaran. Jadi ya udah kayak biasanya kalau lagi jauh gitu sambil sahur nanya papa video call gimana sahurnya gitu Ih, kan. ya Allah, Ditanya sweet gimana ini gitu. Terus kayak buka puasa juga. Buka puasa sama siapa hari ini. Jadi tetap keep in touch lah di bulan Ramadan ini gitu kan. Nanti pasti silaturahminya bakal lebih kencang lagi pas waktu dia balik ke sini, pas waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Jadi kalau orang tuanya Doni tipe yang orang tua mau nanya ya gitu ya. Hari ini buka puasa di mana? Yes, benar. Tipikal nanya gitu lah. Hari ini puasa enggak? Pasti puasa anak-anaknya. Tapi itu teknologi sangat membantu ya. Iya betul. Untuk Setuju. bersilaturahmi ya, membantu kita bersilaturahmi dalam bulan puasa kali ini. Ya sebenarnya teknologi waktu itu sangat berpengaruh banget waktu pandemi ya. Pandemi. Waktu puasa kemarin pandemi ya. COVID-19 itu ya. Nggak Benar. bisa silaturahmi kan agak renggang ya, nggak bisa buka puasa bareng Betul. gitu kan. Pembatasan sosial di mana-mana dengan Betul. adanya teknologi dan pastinya membawa kebiasaan itu sampai sekarang. Ya. Kebayang Iya nggak ya, sih Kak, ya? betul, kebayang nggak sih zaman-zaman dulu waktu orang tua kita masih yang remaja ataupun dewasa kan dulu juga belum ada yang namanya itu handphone, telepon dan segala macam. Itu kira-kira mereka menjalin silaturahminya lebih baik lagi atau enggak ya dibandingkan kita nih? Iya. Kalau dulu kan mau buka puasa ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Iya. Pernah nanya nggak sama orang tua kita? Kalau aku sih waktu itu kalau nanya
yang spesifik kayak gitu tentang bulan puasa nggak pernah sih. Aku ya. ada. Oh ya. Aku ada. Oke. Nanti Kan- kita. Oke, boleh silahkan. Jadi kan kalau memang ayah sendiri dia memang berasal dari Pijay. Jadi dia suka ngomong gini, kalian ya sekarang kalau udah ada handphone aja, tetap aja nggak bisa ketemu sama keluarga, sama ayah misalnya. Tapi ayah dulu demi menjamu silaturahmi, ayah tuh jalan kaki ataupun naik sepeda ontel katanya gitu kan. Jadi memang kerasa banget ya memang perjuangan orang tua ya di zaman dulu untuk mengumpulkan kembali sama keluarganya itu. Tapi ini Tia, ini ibaratnya kayak ada penyesuaian zaman nggak sih? Karena dengan adanya teknologi sekarang ya, itu ada kita nggak harus ketemu dan nggak harus seperti bertatap muka real seperti ini deket-deketan. Tapi kita bisa bertatap muka dengan layar handphone. Betul, ya? Video callan gitu ya. Sekarang jadi udah asal internetnya ada aja gitu kan. Kita juga bisa kirim voice note. Bener. Kalau dulu di surat. Kirim video gitu. Jadi istilahnya jarak gitu dan juga waktu itu sangat merasa terbantu dengan adanya teknologi sekarang untuk bersilaturahmi. Betul, jangan sampai dengan segala keterbatasan yang kita punya ini ya, Don dan juga pemirsa, jangan sampai kita nih terhambat untuk menjalin komunikasi lagi dengan keluarga. Ya, mau pahit-pahitnya juga itu keluarga kita keluarga kita sendiri, benar. Tia, by the way ya, itu kan tentang keluarga tadi. Ternyata silaturahmi bukan hanya tentang keluarga aja. Setuju? Ada tetangga, ada teman-teman, ada siapa lagi? Tetangga tadi udah. Tetangga udah, teman-teman udah. Tapi tenang aja, kita bakal bahas lagi lebih lanjut dan bakal panjang obrolan kita. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, bagaimana apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dan anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Tanjung sendiri realisasi. saya melihat di sebagian lembaga penyiaran ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke. Jangan berharap kaya dari nulis buku. Pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Pemirsa, masih gimana? dengan kita berdua. Dan kita juga masih membahas dan juga ngobrolin tentang Ramadan momentum silaturahmi nih, Doni. Iya, benar Doni, sekali. tahu Iya. kan kalau silaturahmi itu memang dalam agama Islam memang diwajibkan dan juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Benar Jadi sekali. bukan hanya untuk manusia ke manusia saja, Betul. tapi manusia kepada alam semesta dan juga Betul. isi-isinya. Benar sekali. Nah, bahkan ada yang dikatakan
bagi orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan mendapatkan dosa. Jadi memang nggak heran ada banyak sekali ayat Al-Quran tentang silaturahmi itu. Benar. Dan salah satunya nih Doni mau lihat dulu contekan Doni ya. Ini ada surat Al-Hujurat ayat 10 ya, ini pemirsa Ramadan Penuh Cerita, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Masya Allah. Jadi memang dalam Al-Quran sendiri kita sudah disebutkan kalau kita harus menjaga hubungan antara kita. Nah, saudara yang dimaksud bukan hanya saudara sebagai keluarga, tetapi kita sesama muslim adalah bersaudara. Betul. Seperti itu, Tia. Benar juga. Dan juga berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kemudian karib kerabat, tetangga, anak yatim, dan orang-orang miskin. Semuanya juga dijelaskan sih sebenarnya dari Islamnya sendiri. Nah, Nidon, tadi kan kita udah ngebahas tentang keluarga ya, lebar tentang keluarga, ya. Ternyata juga yang mau kita bahas selanjutnya adalah hubungan kita dengan tetangga. Tapi kayaknya tetangga nanti aja deh, teman dulu deh kali ya. Oh boleh, teman ya? Teman dulu kayaknya, teman-teman. Karena memang kalau bisa dibilang teman ini adalah yang bisa dibilang kayak munculin apa ya, kayak bisa dibilang selama Ramadan itu kita punya kegiatan-kegiatan yang banyak bersama teman-teman. Betul. Ya. Agendanya cukup banyak kalau sama teman-teman nih. Karena memang udah menjelang Ramadan tuh udah mulai aja nih, grup-grup tuh mulai heboh. Bikin grup Ya. SD, grup SMP, SMA. Iya, benar. Dari TK, SD, SMP, SMA, PAUD kalau bisa nanti ya. Kenal nggak sih biasanya sama teman-teman SD, SMP? Kalau aku sekarang masih kenal sih. Masih kenal, tapi alhamdulillah beberapa ya. Karena memang itu dengan seiring berjalannya umur kan mungkin kita juga udah jarang ketemu sama teman-teman, jadi semakin lama lupa, memorinya udah semakin memudar tentang wajah-wajah mereka. Apalagi teman TK yang dulunya bentukannya kayak gini, sekarang waktu gede gimana bentukannya udah nggak tahu. Nggak tahu, tapi kalau dikenalin, Don, kenalin nih sama aku nggak sih? Iya. Kita dulu satu SD. Kayak tadi kan ada nemelin temennya ke aku. Ternyata. Kenal sama ini nggak? Oh kenal dong pastinya. Setelah dilihatin wajah, kenal nih gitu kan. Nah, gitu. di hari ke-7 kita menjalankan puasa Ramadan di 2024 ini, pemirsa Ramadan Penuh Cerita. Ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjalin silaturahmi lagi dengan teman-teman. Iya. Salah satunya yang paling heboh itu Video tadi call. video call. Betul. Itu sama kayak keluarga tadi ya. Betul. Kalau keluarga kan tadi ada video call. Betul. Terus apalagi saling maaf-maafan secara langsung sebelum puasa. Terus Iya. apalagi sama keluarga, sahur bareng. Betul. Buka puasa bareng. Kalau sama Masak teman, bareng. Masak bareng. Kalau sama temen paling biasanya adalah buka puasa bareng. Iya. Satu grup tuh beda-beda tuh, tau nggak sih? Makanya siapkan dana Anda sebanyak mungkin untuk buka puasa bareng ya. Bisa jadi nih dalam 30 hari, ini kan sudah sudah hari ke-7 nih pemirsa. Jadi kalau Tia di hari pertama tuh pasti dengan keluarga dulu nih Don. Itu Ya wajib. kan? Kalau nggak Wajib. dicoret dari kakak nggak sih? Serem ya, serem. Kemudian yang kedua itu paling masih lah dengan keluarga kayak sepupuan dan segala macam. Kemudian ini di puasa ke-7 dan selanjutnya itu baru tuh muncul grup dari SD buka puasanya nanti di tanggal sekian. Ya Oke. kan? Iya kan pemirsa? Iya Ya, pemirsa dong. RPC gimana? Udah daftar listnya udah berapa yang terjalan? Puasa udah 7 ya? Otomatis udah 7 kali buka puasa nih ya. Ke Udah. belakang. Ya, gimana? Sudah pergi kemana saja buka puasanya? Banyak kah? Gitu kan? Kalau Doni alhamdulillah belum ada ya. Karena memang di awal-awal sengaja dulu buat keluarga dulu. Gitu. Keluarga juga sendirilah gitu. Misalnya apa ya? Momentum untuk merefleksikan diri sendiri dulu deh Benar. gitu. Jadi kita untuk spesialkan keluarga dulu lah kalau untuk itu ya. Jadi kalau buka puasa sama teman-teman itu pasti nanti ada waktunya sendiri. Oke. Gitu. Apa yang paling Kalau diingat Tia? di tahun yang lalu? Kalau aku ya di ini nanti malam aku ada buka puasa, ada janji. Oh, ada janji. Ada dong. Oke. Yang lucunya nih sama anak-anak SMA aku dulu. Oh, SMA dulu. Jadi Oke. kan aku tuh baru pindahan SMA di Banda Aceh. Jadi pas Iya. ngumpul semua, aku semuanya pada nggak kenal Nggak dong. kenal? Enggak. Waduh, kok sedih? Sedih. Nah, karena itu kan kayak berpikir lagi, wah Anda ini- siapa? karena ditanya, "Ibu dari mana, Ibu? Apakah aku Aduh. terlalu tua?" Oh, gitu ya. tidak, gitu ya. Nah, Kalian jadi- saja terlalu muda mungkin. Oke, nah juga pemirsa Ramadan Penuh Cerita, kalau untuk dibuka puasa ini barengan untuk anak SMA dulu deh, teman-teman SMA dulu ya Don ya. Aku paling ngerasa ada 1-2 teman yang memang benar-benar akrab, Oke. memang diingat sekali. Di situ kan memang menjadi momentum kita untuk ketemu, ngumpul bareng, dan yang paling sering itu yang dibahas adalah apa? Lu sekarang udah kerja apa lu? Oh Iya iya, kan? pastinya silaturahminya kayak ngobrol ya. Ngobrol, Ngobrol, tetap. ketemu, ngobrol, tanya
update kehidupan. Betul. Kalau anak-anak sekarang bilang. Gitu. Sebenarnya informasi itu kan pasti datang dari setiap orang yang mau kita ngobrolin lah, Doni. Iya. Yang paling aku senengi dari silaturahmi ini dengan teman-teman, aku juga kayak terbuka lagi dunianya. Bahwasanya si A dia sukses. Pasti seneng dong kalau punya teman yang memang udah sukses. Benar. Ada Tapi nggak boleh iri ya sama teman ya. No, tidak boleh iri. Tidak iri, tidak dengki. Tidak iri, tidak dengki. Oke. Jadi kayak semacam memang saling bertukar cerita aja sih, Don. Kayak ini ada temanku yang kemarin waktu di SMA dulu ya, cerita ya nih pemirsa. Dia tuh anak yang paling bandel. Oke. Ini kita mengulang lagi memori indah. Pernah diusilin nggak? Sering Sering dulu. ya? Gara-gara tau nggak aku nggak bisa apa? Apa? Aku tidak bisa lancar berbahasa Indonesia. Waduh, jadi ngomongnya bahasa Inggris dulu. Ngeri banget, takut. Aduh. Atau bahasa apa? Bahasa Thailand? Enggak. Jadi nggak bisa bahasa Aceh dengan baik sih sebenarnya. Oke. Walaupun memang Aceh gitu kan. Nah, jadi gara-gara dibully itu sampai sekarang jadi kebawa. Ternyata pas aku tanyain, kamu sekarang kerjanya apa? Keren dong dia sekarang. Jadi apa dia? Apa ya, dia TNI, Wow. tapi pangkatnya udah tinggi, say. Wah, luar biasa. Senang sekali. Kita nggak tahu ya, misteri ilahi banget tuh ya. Betul Temen udah lama sekali. nggak ketemu, tiba-tiba bersilaturahmi lagi di momen Ramadan ini, berbagi banyak cerita, udah sukses dianya. Betul Gitu. sekali. Tapi Tia, selain bertukar cerita, kita momen puasa ini, momen Ramadan ini kita juga bisa bertukar hampers. Hampers, oh iya. Karena kan sekarang lagi zaman-zamannya nih, beberapa tahun terakhir itu kayak menjelang puasa bertukar hampers menyambut puasa gitu ya, menyambut Ramadan gitu kan. Ngasih buat teman, selamat Ramadan ya gitu kan, atau apa. Ya bahkan itu hampers-hampers sederhana yang isinya kayak sajadah mungkin, atau isinya kayak mukena gitu. Betul sekali. Ada Berpahala pula kan kalau kita kasih itu kan, kalau dia pakai kan, Iya, betul. pahalanya ngalir ke kita. Betul sekali nih pemirsa Ramadan Baru Cerita. Jadi selain ucapan yang bisa kita ucapkan, biasanya suka ada tuh kita copy paste dari Google. Iya, terus kita cari dulu kan ngirim. ucapan menjelang Ramadan. Nanti kita copy paste, edit dikit. Serius? Wah, itu sering kali. Ulang tahun juga kayak gitu bahkan. Jadi cari-cari Cari bahasa-bahasa dulu, yang yang agak-agak keren-keren gimana. gimana gitu kan. Terus nanti editing sedikit, dicampur-campur omongan yang ini sama yang ini. Nah, Betul gitu. sekali. Jadi sekali lagi nih pemirsa, selain dari ucapan yang bisa kita misalnya kirimkan kepada teman-teman kita semuanya melalui entah itu dari sosial media atau dari video call dan segala macam. Nah, untuk memberikan hampers ini sebenarnya juga kita kayak semacam memberikan sebuah penghargaan kepada orang di bulan suci Ramadan. Apa yang mereka butuhkan ya bisa saja tadi Doni sudah menyebutkan ada sajadah misalkan, ada Al-Qur'an. Betul. Ya Allah, aku tuh seneng banget kalau dikasih Al-Qur'an, tau nggak sih? Wih. Walaupun saya memang sadar, Bapak, saya tuh tidak yang setiap hari Bapak bisa Membaca Al-Qur'an. membaca Al-Qur'an. Tapi paling nggak ada gitu ya. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan sampaikan walau Satu ayat, Nah, benar. itu dia. Jadi tadi sudah disampaikan juga hadisnya dari sama Doni. terkait Alhamdulillah dengan ya. Alhamdulillah ya. Gitu. Jadi memang beragam sekali ya cara untuk bersilaturahmi dalam menyambut bulan suci Ramadan ini gitu ya. Betul. Mulai dari tadi pertama kita sama teman-teman buka puasa bersama, terus juga kita kirim-kiriman hampers gitu kan ya. Terus apalagi nih untuk bersama teman-teman biasa Tia kalau seandainya untuk mempererat silaturahmi lagi di bulan suci Ramadan? Saling berkunjung pemirsa. Oh iya? Aha. Berkunjung kemana aja? Ke rumah teman kita. teman? Oke. Jadi gini, kalau kita lagi duduk buka puasa dengan teman-teman, kemudian dari situlah kita tahu bahwasanya ada teman misal nih, ada teman yang memang kehidupannya mohon maaf perlu kita bantu. Oke. Contoh, ada yang teman yang lagi sakit. Oh iya. Disitulah momen kita untuk saling berkunjung, untuk memberikan doa, kemudian memberikan semangat. Karena kan Pasti. juga nggak semuanya dalam kondisi yang sehat seperti kita. Betul ini pemirsa. sekali, pemirsa. Betul sekali. Karena juga kayak ada sih teman kemarin juga pas lagi gabung ya Don, tiba-tiba kita baru tahu, ternyata teman kita tuh sudah nggak ada. Wah, Suka saking gitu. misinformasinya Betul gitu ya. sekali. Pasti Baru kan kalau udah tahu gitu. kalau ngobrol sama teman buka puasa kan Don nanya gini, si Pulan mana gitu. Udah nggak ada kayak gitu. Dari situlah kita bisa saling berkunjung ke rumahnya. Ke rumah, Kan masih keluarganya keluarga ataupun gitu kerabat ya. yang ditinggalkan. Seperti misalkan Oke. entah itu ada istrinya, ada anak-anaknya. Jadi kita di bulan suci Ramadan juga bisa memberikan bantuan ya bersosial lagi lah dengan
keluarga teman-teman kita yang sudah mendahului kita ini pemirsa. Wah, waduh. Tiba-tiba kayak sedih gitu ya. Jadi memang Ramadan ini sangat mendekatkan kita ya. Selain kita mendekatkan diri sama Allah, kita juga saling bersilaturahmi ya gitu ya. Juga mengeratkan lagi hubungan-hubungan yang sudah renggang sebelumnya gitu ya. Betul Yang sekali. mungkin sebelumnya tidak bertegur sapa. Terus juga yang selama ini kita merasa aku nggak suka sama dia, aku iri sama dia, segala macam menimbulkan penyakit hati. Tapi dengan adanya Ramadan ini kita menjadi manusia yang lebih bisa lapang dada, menerima dan juga bisa memaafkan teman-teman kita gitu ya. Setuju Bisa sekali. ajakin taraweh bareng sambil silaturahmi gitu ya, sahur on the road bareng gitu ya. Bahkan mungkin nanti belanja perlengkapan lebaran bareng. Bisa bareng. Silaturahminya seru ya? Betul. Buka puasa tadi udah, kemudian juga Iya. sholat tarawih juga bisa bareng ya kan. Janjian gitu, guys kita Iya. hari ini tarawihnya di mana? Bener. Kalau bisa kan kita yang kayak road show ke masjid-masjid. Bener. Ada gitu. roadshow ke masjid-masjid. Terus kita cobain masjid ini nanti ya udah bareng-bareng gitu kan, seru ya. Seru tuh. Misalkan gitu kan dia. kita kan cuman kalau aku paling sering misalkan apa-apa tuh entah itu hajat atau untuk sholat tarawih paling Iya. sering itu di Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Itu kan memang ikon dari Kota Banda Aceh sendiri, dari Acehnya ya. Iya. Nah, ternyata juga di Aceh kan banyak masjid-masjid yang bersejarah. Banyak banget. Nah, jadi jadikan ini pemirsa Ramadan Penuh Cerita momentum untuk bersilaturahmi lagi. Iya. Sholat tarawih bareng di masjid yang berbeda-beda. Betul sekali. Ntar malam pengennya di mana? Masih dekat rumah dulu. Dekat rumah. Daerah sini ya berarti ya. Daerah Batoh sana. Dari Batoh. Gitu. Tia, by the way ya, tadi kita udah ngomong masalah tentang keluarga. Ya. Silaturahmi dengan teman-teman juga. Tetapi ada yang kita belum bahas nih. Soal bersilaturahmi dengan tetangga kita, sebelah rumah kita, kiri kanan Itu depan yang belakang. paling Itu yang penting. paling penting. Kita akan bahas nanti, tapi setelah yang satu ini. Tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Shuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa Menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu Sosial. adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan lembaga jadwal penyiaran sendiri, Aceh betul realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya. Oke. Satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu Iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu.
Kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Gimana cerita kita seharian? Seru kan? Seru banget. Alhamdulillah seru. Tadi kita udah bahas banyak sekali nih Don Iya, ya. tentang keluarga tadi udah. Terus tentang teman yang selama ini kita mungkin ada teman dari TK, dari SD nggak pernah ketemu, atau mungkin teman dari jauh yang dia menempuh pendidikannya di luar negeri sana, tiba-tiba dia kali ini Ramadannya di sini di Banda Aceh gitu ya. Iya. Jadi kita bisa ketemu lagi, buka puasa bareng, terus juga taraweh bareng gitu ya, atau mengunjungi bareng mungkin teman-teman yang kurang beruntung gitu kan. Jadi banyak hal bisa kita lakukan dalam mempererat tali silaturahmi lagi bersama teman-teman di bulan suci Ramadan kali ini. Betul sekali nih pemirsa, apalagi di jam 3 ini memang jam-jam yang lagi rawan. Iya, Ya kan? benar sekali. Jadi sambil para ibu-ibu yang sedang memasak di rumah, ya mungkin juga lagi manggil tetangganya untuk dibantuin masak dong. Sambil nontonin Ramadan Penuh Cerita sama Doni dan juga sama Agustia. Benar. Dan jangan lupa kalau lagi masak-masak sekarang ya untuk buka puasa nanti, lebihin porsinya, kasih buat tetangganya. Betul sekali. Ya? Karena ya silaturahmi dengan tetangga itu yang harus sangat dijaga. Setuju, Ya? setuju. Karena kita tetangga itulah ibaratnya adalah orang yang selalu melihat dan bisa mengontrol kita terhadap apa yang terjadi di kita. Misalnya gini nih, ada kemalangan kita yang bergerak duluan siapa? Tetangga kiri kanan depan belakang kita, bukan orang lain, gitu kan? Karena memang posisinya punya tetangga yang saling saling mengabari, saling misalnya ngasih nasihat yang baik juga itu adalah rezeki sih. Betul. Kalau tetangga di Doni itu rame ya? Tetangga Doni alhamdulillah ya, Doni sangat bersyukur sekali ya, Bapak Geci Gampung Batoh ya Pak. Saya melalui RPC ini ingin mengucapkan kebanggaan saya Pak untuk Desa Batoh. Kita keren banget Pak. Itu memang silaturahmi antar masyarakat Batoh itu kuat sekali. Kemalangan itu selalu rame yang ngebantuin. Terus juga sama diahnya selalu rame. Terus buka puasanya selalu rame. BKM masjidnya aktif. Luar biasa Gampung Batoh. Gampung Batoh ya. Doni luar aktif biasa. juga ya ternyata di masjid ya. Oh, apalagi Bu kepala dusun saya tuh, Bu Zahra. Keren banget Bu Semua Zahra. dipanggil nih Bu. Jadi keren banget ya. Jadi memang alhamdulillah senang sekali punya keluarga punya tetangga-tetangga yang senang bersilaturahmi. Kayak tetangga samping rumah gitu ya. Ada namanya Ibu Asia, ya Ibu Asia itu suka ngasih makanan buat Doni, makasih. Ya Allah. Bu Asia ininya enak loh, apa namanya mie calu Bu Asia, mantep. Jualan nggak ibunya? Nggak jualan Aku pengen tapi. order Jadi gitu. Bu Asia guru, tapi dia suka masak, gitu ya. Jadi suka ngasih-ngasih. Suka ngasih mie calu, apa. Jadi kalau ada puasa itu, kalau lagi-lagi zamannya bulan puasa, Bu Asia itu sering ngasih penganan berbuka puasa gitu, kayak ngasih kolak lah, bubur jagung lah, pokoknya macam-macam deh. Nah, jadi apa aja dibikin sama Bu Asia. Jadi Bu Asia ini memang sudah mengetahui ya makna dari tetangga itu seperti apa gitu. Ada banyak sekali. Jadi kalau kita memang tinggalnya di kota Banda Aceh, kita tuh memang dekat, padat penduduknya, berbeda kalau orang yang tinggalnya di daerah. Benar. Ya memang ya agak jauh rumahnya ya. jaraknya agak karena jauh. ada terpisah-pisah sawah, misalnya gitu kan. Tapi justru di daerah sana juga nih Don, termasuk silaturahmi dengan tetangga tuh yang semakin akrab. Oke, ini kalau Tia kan dari Pidijaya ya. Pidijaya, kan Tia udah betul. ngerasain nih tinggal di Pidijaya yang istilahnya populasinya kepadatannya nggak sepadat Banda Aceh dan dengan kota Banda Aceh sendiri. Gimana nih hubungan bertetangganya di sana? Ada. Gitu, Jadi ceritain dong. Cerita ya, kalau di Pidijaya itu Compare kayak perbandingan. betul. Ini kan kebetulan di kampungku ya, ada namanya tuh Kampung Cot di Ulegle. Oke, Kampung Cot. Oh, Tahu? orang Ulegle. Orang Oke. Ulegle. Jadi pemirsa kalau di sana itu kan memang dari kota, dari jalan aspal lintas Banda Aceh Medan, kita memang maksudnya agak jauh. Oke. Agak jauh sekitar 2 kilometer lah. Nah, di sana tuh baru kita ketemu dengan rumah-rumah yang memang kebanyakannya masih rumah adat. Oh, rumah rumah panggung. panggung gitu ya. Nah, itu vibes kalau udah lagi bulan puasa tuh memang kental sekali. Wah, Misal, seru sekali. kalau di Aceh sendiri itu di daerah aku ya nih Don, kami tuh suka masak yang namanya selain bubur, ada bubur kanji. Bener. Jadi
Itu masak-masak bareng dengan tetangga ya. Dengan tetangga. Makanya sambilan masak itu jadi kayak ngobrol-ngobrol, silaturahmi gitu kan. Memang Waduh, ya sambil pemirsa. ngaduk-ngaduk gini kan. Betul, hampir seluruh masyarakat di Aceh juga tahu pembuatan bubur kanji itu pasti dilakukan dengan beramai-ramai. Betul. Dengan tangga, dengan saudara-saudara yang Belangongnya aja segede-gede apa gitu ya. belangong, Oke. ubera ya. Iya. Terus ngobrol entah apa-apa di situ semua Betul, diobrolin. betul. Jadi kayak semacam memang di hari ini itu diinfokan di misalkan menasah Gampung nih ya Doni dan juga pemirsa bakal dikabari bahwasanya nanti jam sekian kita ngumpul ya, kita masak bubur kanji. Pakai toa ya. Pakai- Assalamualaikum Betul. kepada warga Gampong Cut gitu ya. Nah, yang paling serunya adalah itu yang para ibu-ibu dan juga bapak-bapak mereka sibuk menyiapkan bubur kanji. Oke. Kita yang masih muda ini ya duduk sambil ngobrolin nanti malam kita tarawihnya di mana. Jadi setiap oke. dusun menasa itu kan berbeda-beda penceramahnya. bener. Kalau dulu tuh masih inget sekali ya waktu sekolah kita Perginya naik sepeda nggak? Iya, naik sepeda ontel, tahu nggak sih, Pergi boncengan ke gitu. masjidnya naik sepeda ontel ya? Betul. Oke. Dan biasanya juga masih sampai sekarang sih kalau udah pulang ke Pijai, kalau setiap kali mau ke tempat menasa untuk mendengar ceramah pasca selesai sholat tarawih, kita tuh bawa buku tuh Don. Oh, kayak Pengisi. anak-anak sekolahan yang isi apa namanya kan ada buku ini Iya, ya, Ramadan buku itu kan? tugasnya Ramadan. Nah, sebenarnya yang mau aku lakukan itu adalah aku lebih kepada bersyukur sekali bisa mendengarkan setiap ceramah itu. Oh, Nah, iya. jadi ngomong lagi nih soal bubur kanji dan juga agenda masak-memasak dari warga Gampong saat itu. Nah, bubur kanji ini kan kita tuh kalau udah disuruh datang kita bawa apa? Ceret. Oh Rantang. iya, rantang. Apalagi ya? Dan juga ini, jadi memang di ajang silaturahminya ya pemirsa ya, kalau lagi ada acara masak bubur kanji bareng atau Betul. buka puasa bareng bersama di Gampong itu ya, biasanya tuh setiap masyarakat di Gampong itu memberikan sesuatu gitu. Ada kontribusi masing-masing Betul, gitu ya dari betul. warga Gampong untuk meramaikan acara kayak buka puasa bersama itu. Terus juga kayak banyak nyumbang beras, ada yang nyumbang kayu bakarnya, Betul. ada yang nyumbang botol minuman mineral gitu yang Betul. kayak mineral botol gitu, ada yang nyumbang sirup, ada yang nyumbang es batu gitu ya. Jangan dilihat harganya, tapi kayak kebersamaannya itu loh. Disitulah momen silaturahmi dari warga Gampong itu sangat terasa dan kita kayak aduh senang banget ya punya keluarga besar Gampong ini yang sangat peduli satu sama lain kayak gitu. Iya. Itu sekali setahun kayak gitu. Betul. Pasti nggak akan pernah dapat lagi di hari-hari yang lain. Iya, kecuali Iya. kalau ada kondangan gede di kampung baru gitu kan. Baru benar-benar. Ada. Nah, kebayang nggak sih pemirsa Ramadan Penuh Cerita kalau misalkan kita ya sebagai tetangga yang memang kurang sekali berinteraksi dengan tetangga yang lain nih Don. Balik lagi sih ke diri kita, enak nggak sih kita kayak semacam ada kegiatan kitanya nggak nimbrung ini Iya, Don. nggak enak dong Nah, pastinya. kita kan selalu bicara tentang si tetangga A, tetangga B yang baik kayak tadi ya. Ada Ibu apa sih tadi? Ibu Asia. Ibu Asia. Halo Asia Ibu. dan Pak Bakhtiar. Selamat Nonton ya, sore Pak? Ibu. Nonton ya. Nah, jadi gimana ceritanya kalau kita sendiri yang memang masih kurang dalam bersosialisasi dengan tetangga nih Don. Waduh, jadi itu mudah-mudahan jangan sampai dong. jangan sampai ya. sih, insya Allah ya jangan. Apalagi di bulan suci Ramadan ini memang harus kita pergunakan, memanfaatkan kembali waktu ini untuk benar-benar fokus Iya. menyambung lagi silaturahmi dengan tetangga ya. Karena kalau kita masak dulu ya, Mama pernah ngomong ya, kita tuh kalau lagi masak, kalau aromanya tercium oleh tetangga, kita wajib memberikan makanan itu pada tetangga. Betul. Nah, itulah ya makanya ya di Gampong itu kan sekarang masih terasa tuh tradisi saling bertukar-tukar makanan itu gitu Betul, kan. pemirsa. Istilahnya jangan sampai kayak si tetangga itu ngasih, pulangnya rantangnya kosong. Betul. Gitu. Oh, ada ya kayak Iya, gitu. jangan sampai lah tetangga itu ngasih kita sesuatu rantangnya penuh macam-macam tapi kita balikinnya rantangnya kosong. Kan nggak enak gitu ya. Istilahnya kita setelah pasti ada take and give. Betul. Kita mendapatkan pasti kita akan Memberi. memberikannya lagi. Jadi kayak pastinya tetangganya juga senang, luar biasa ya tetangga aku gitu. Dia istilahnya bukan masalah dia mengharapkan balas budi, tapi Tidak. itulah tradisi yang memang sudah namanya juga kita adat-adat Aceh, adat ketimuran ini ya gitu ya. Iya. Adab itu kan luar biasa ya. Betul sekali. Itu kan ada bertetangga gitu maksudnya. Ketika kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita dan pastinya nanti tetangga kita insya Allah dia pasti akan memberikan lagi balik itu ke kita dan itu terjadinya ya Katia ya. Kalau bisa dibilang
itu jarang-jarang dan juga itu chance atau kesempatan terbesarnya itu terjadi di bulan Ramadan. Masya Saling Allah. bertukar makanan itu. Iya, jadi Gitu. mudah-mudahan juga pemirsa yang lagi nonton kita nih di Ramadan Penuh Cerita, oh ternyata, oh iya ya, kayaknya kemarin mata tetangga yang di belakang kayaknya belum kembaliin tuh rantangnya. Dikembalikan Ingat, ayo, beserta isinya. coba lihat dulu lemarinya sekarang satu-satu pemirsa ya. Mungkin di balik rantang tuh biasa ada huruf, ada chatnya kan? Ada stiker. Ada iya kayak M misalnya. Oh mungkin punya si Minah nih belum balikin gitu kan? Nah, jadi kembaliinnya jangan kosong juga. Jangan kosong Kebetulan ya. juga di bulan suci Ramadan lagi masak. Iya, ini kan sekarang udah hampir jam 4 nih. Masih ada bisa. kesempatan lah buat beli-beli Masih, ya. Kalaupun iyalah. nggak bikin bisa beli langsung keluar. Diisilah cari. risol gitu ya, diisi risol. Ya, panganan-panganan yang Iya. ringan, tapi Iya. memang ini walaupun sedikit, jangan dilihat dari nilainya nih pemirsa, bahwasanya Iya. kalau kita memberikan, jangan sampai kita juga berharap, Benar. jangan. Kita harus memberikan secara ikhlas. Betul sekali. Insya Allah nanti Allah akan menggerakkan hati tetangga yang, wah ini udah dikasih nih, kita harus bantu lagi. Benar, itu pastinya. Ya Betul. juga ya. Dan juga kita istilahnya sesama bertetangga ini kita ya ada lebih kurang ya, lebih kurang ya jangan jadikan itu sebagai apa ya? Poin kita merenggangkan kita dengan tetangga kita gitu Iya, kan ya. betul sekali. Kita saling mengingatkan aja kepada tetangga dan juga terus mempererat tali silaturahmi kita bersama tetangga. Ya, salah satunya nih juga nih Tia, kalau seandainya untuk mempererat silaturahmi dengan tetangga. Kalau minta maaf tuh kan sama tetangga kan pasti depan belakang kiri kanan nih. Mungkin yang 10 rumah ke depan atau di lorong yang 2 lorong yang berbeda dari kita mungkin nggak ada kesempatan langsung untuk berminta maaf secara langsung. Tapi ada momennya ketika waktu ini taraweh. Taraweh, betul. Jadi kalau kita biasanya ibu-ibu ya, pemirsa kalau udah pergi ke tarawehnya itu ketemu dengan Ibu Fauziatun misalkan. Iya. Ngobrol lagi, Ibu, udah lama saya nggak lihat Ibu. Gara-gara itu tadi nih, tadi Doni sebutkan, bisa jadi kan rumahnya ada 10 Iya. 10 blok. Ya, Jauh. jauh kan? Jauh ya. Jadi memang di masjid itu bisa saja ketemu dan diselesaikan jika memang ada yang namanya miskomunikasi. Betul. Jadi ajang lah itu kalau seandainya taraweh itu di Masjid Gampong itu untuk saling bersapa kembali, berbicara kembali, walaupun ya sekedar say hi Ibu, Betul assalamualaikum apa sekali. kabar, selesai. Gitu. Dan ini juga nih Doni, kenapa kita memang harus menjaga silaturahmi yang baik dengan tetangga? Karena memang salah satu tanda seseorang itu beriman kepada Allah Ya. dan juga Rasulnya adalah orang yang memuliakan tetangganya. Oke. Sebab memuliakan tetangga ini menjaga hak-hak tetangga serta berbuat baik kepada mereka yang merupakan suatu kewajiban yang memang harus kita lakukan ini, Oke. pemirsa. Tia punya Tunggu dulu Tia. Apa Tunggu ini? dulu. Hadis apa itu? Hadis sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis tentang tetangga. Disimpan dulu. Sip, Ya, kalau gitu. Kita bakal balik lagi ngomongin hadis yang tadi. Betul Tapi sekali. setelah yang satu ini mau lewat, tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Shuaib Hamid. Nah, dari catatan KPPM Banda Aceh, bagaimana apa? menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini dan tantangan anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan regulasi Jantung Aceh sendiri baik itu realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5
sama penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika Vina ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. Salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Ya pemirsa, kembali lagi di Ramadan Penuh Cerita. Masih bareng Doni Wijaya. Dan juga Agustia di sini yang nemenin Anda semuanya di obrolan kita pembahasan tentang Ramadan momentum silaturahmi. Iya, kalau tadi di segmen yang pertama kita udah ngebahas tentang silaturahmi bersama keluarga, ya, mempererat kembali bersama keluarga inti kita. Di segmen kedua juga kita sudah membahas tentang mempererat bersama teman-teman, ya Tia ya. Di segmen ketiga kita sudah membahas tentang Tetangga. waduh, tetanggaku idamanku. Ada yang nikah sama tetangga nggak? Wah, itu seru tuh. Obrolannya nanti panjang lagi. Panjang. Gitu Itu bukan ya. segmennya Ramadan Penuh Cerita nanti ya. Betul ngobrolan itu sekali ya. nih. Baik, sambil menunggu Anda menyiapkan santapan untuk berbuka puasa hari ini di Ramadan ke-7 barengan kita berdua. Tadi juga kita mau bahas tentang ada satu hadis. Oh iya, tadi sebagaimana sebelum yang dijelaskan iklan oleh ya. iya betul. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya ini Doni, sungguh tidak beriman kepada Allah. Diulang lagi selama 3 kali. Sungguh tidak beriman kepada Allah, sungguh tidak beriman kepada Allah. Para sahabat bertanya, siapakah orang tersebut ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang tetangganya tidak pernah selamat dari gangguannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Syuraih. Jadi makna dari hadis itu nih pemirsa dan juga Doni, menjelaskan bahwa orang yang tidak menghormati tetangganya bukanlah termasuk tanda-tanda orang yang beriman. Dan sesungguhnya yang orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa yang besar dan kelak akan disiksa dalam api neraka. Namun jika kita hendak mendapatkan derajat keimanan di sisi Allah, maka memuliakan tetangga sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim. Maka muliakanlah tetangga kita. Iya, gitu ya. kita kan pernah ya mendapatkan masalah yang pelik dalam bertetangga. Pasti Misalnya ada nih, perselisihan sedikit lah ya. Ada sedikit. Nah, yang menjadi masalahnya adalah Don, saat kita punya masalah trouble, entah itu yang listriknya mati misalkan, kompornya meleduk. Seram, jangan sampai. Iya Allah, Takut, apalagi ini puasa-puasa ya. Hati-hati ya Ibu. Kalau mau pergi taraweh tuh dipastiin dulu ibu-ibu. Betul Nih, kompornya sekali. dimatiin. Karena juga pernah ada kejadian di kampungku ya di Doni ya. Rumahnya itu memang dari kayu. Ya. Ini contoh kasus. Di pusat kota Banda Aceh. Jadi saat dia taraweh, kompornya tuh dihidupin. Ya ampun, Nah, dia pergi taraweh. Pergi taraweh. Oke. Ya Allah, Terus apa yang kejadian? Terbakar. Terbakar rumah itu. Nah, alhamdulillahnya itulah tetangga-tetangga yang samping karena memang dia menjalani silaturahmi yang baik dengan tetangganya lah yang lari itu dia ke masjid ngasih tahu ibu rumahnya itu terbakar. Itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus baik dengan tetangga nih pemirsa dan juga Doni. Ya, kayak Doni bilang tadi, tetangga itulah yang menjaga kita, tetangga itulah yang mengontrol kita gitu ya, melihat kita apakah kita baik-baik saja atau tidak. Iya. Nah, itu dia. Karena juga tetangga itu CCTV yang paling ampuh sih. Benar sekali ya. Makanya kita bertetangga berbaik-baiklah dengan tetangga, jangan nggak boleh rese sama tetangga ya. Betul. Oke. Tadi kalau ngomong masalah bersilaturahmi di bulan suci Ramadan ini ya, pastinya dengan keluarga tadi kita bisa bertemu dengan langsung gitu ya, bisa meminta maaf secara langsung, bisa bersilaturahmi langsung, dan juga yang dari luar-luar kota gitu kan bisa bertemu kembali di momen ini. Betul gitu kan, sekali, karena juga dengan orang tua keluarga. kita kan sudah tua ya Don. Benar. Ya. Jadi harapan orang tua tuh pasti kalau di bulan suci Ramadan ini bisa tuh bergabung sama anak cucunya. Benar. Nah kita insya Allah mudah-mudahan diberikan umur yang panjang. Amin. Jadi bisa terus bersilaturahmi dengan orang tua di rumah. Betul. Karena kalau jadi kayak kita gini kan, mama udah nggak ada, terasa. Iya, semakin sepi ya Semakin biasanya sepi. ya. Nah kemudian juga tingkah baik kita kepada
teman Benar. saat bulan suci Ramadan. Pasti. Ada momen-momen tertentu seperti iftar, Benar. sholat subuh Iftar berarti bareng. buka puasa bersama. Betul, sholat subuh bareng, kemudian sahur on the road sahur bareng. on Oh the iya, road. sahur on the road dulu, baru subuh bareng. Sama teman-teman, karena nanti dari teman-teman itu juga kita mendapatkan informasi yang terkadang juga ada teman-teman yang harus kita Ya. bantu, Doni. Tapi tunggu, bukan berarti, maksudnya gini, kadang kan ketika bersilaturahmi itulah opportunity atau kesempatan itu datang ke kita. Iya, betul. Siapa tahu kita misalnya kayak teman kita punya bisnis ini, terus kita sebagai misalnya dia punya bisnis F&B misalnya, food and Betul. beverage, makanan. Kebetulan kita punya usaha di bidang supplier makanan-makanan. Betul, Atau kuliner. kayak kuliner, supplier bahan-bahan kuliner, misalnya kayak supplier cup-cup gitu misalnya, Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi dengan adanya bersilaturahmi, kamu punya ini ya, punya kafe ya, kamu punya restoran ya, ambil barangnya sama aku aja, gitu. Keuntungannya ya kayak gitu. Bisa banyak. dengan bersilaturahmi dengan teman tadi mungkin yang udah lama nggak ketemu, nggak update sesuatu, mungkin terakhir ketemu SMA misalnya, atau kuliah terakhir ketemu. Sekarang setelah 10 tahun, 15 tahun berlalu, ternyata dia seorang pengusaha sukses di bidang restoran misalnya, atau ada teman kita yang koki misalnya, wah kan, kebetulan saya suka bikin bisnis misalnya gitu, bisa aja, bikin bisnis bareng yuk, gitu. Kamu jadi koki, iya. bisa. Gitu. Iya sih, alhamdulillah sekali kalau punya teman-teman yang memang sukses di bidangnya masing-masing ya. Benar. Ada juga teman-teman kita yang mungkin belum diberikan rezeki pekerjaan. Iya. Karena juga beberapa tahun yang lalu kita sempat yang memang down sekali waktu Betul. pas COVID nih, Benar. Doni. Jadi belum lagi yang buka puasa saat itu kan nggak bisa rame-rame. Iya. Alhamdulillah di tahun 2024 ini kita diberikan kesempatan untuk yang bisa berjumpa kembali dengan teman-teman yang memang udah lama banget itu nggak jumpa. Oke. Jadi ada nih si Pulan, dia nggak ada kerja, tolonglah dibantu. Disitulah terbuka semua peluang yang baik. Benar sekali. Itu kalau teman-teman. Kalau tetangga tadi yang kayak udah kita jelasin lah ya. Betul. Ya, saling bertukar makanan dengan dengan tetangga, terus juga saling menyapa dan berkomunikasi ketika di masjid dan gitu-gitu. Iya. Karena gimana? Karena juga di Aceh sendiri ya Doni, kita masih memegang teguh ya adab etika dengan tetangga. Kita nggak bisa membayangkan ada di kota-kota besar seperti misalnya di Pulau Jawa yang kita bertetangga tuh bukan yang dari satu suku. Itu kan jadi masalah juga. Jadi kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki untuk saat ini di Aceh. Kita masih bisa membuat silaturahmi ini dengan cukup indah. Iya, dah. Itu deh ya, obrolan kita panjang banget, tapi sayang sekali kita udah di akhir nih. Tia, gitu ya. Pastinya jangan lupa terus saksikan ya Ramadan penuh cerita setiap hari dengan teman-teman kita juga nih kan, pastinya ada Doni, ada Tia, terus ada juga Rifki, ada Tika, ada Ida, ada Safer, ada Balkis juga. Betul sekali. Ya. Pokoknya setiap hari selama bulan Ramadan penuh cerita akan hadir di hadapan pemirsa dari jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Akhir kata, saya Doni Wijaya. Saya Gustia. Kita berdua pamit, jangan lupa saksikan Ramadan penuh cerita setiap hari selama bulan Ramadan jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Ya udah, kita pamit yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.